Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah suaranipun sampun terdengar nggih Bapak dan Ibu. Ya, Bismillah, kita mulai kuliah pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Selamat malam untuk Bapak dan Ibu mahasiswa kelas khusus Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan ibadah akhlak dan muamalah. Sebelum itu mari kita memulai perkuliahan pada hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. 1, 2, 3 di ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, mengingatkan juga untuk Bapak dan Ibu dalam tugas pribadinya adalah belajar membaca Al-Fatihah. Hal ini karena di dalam sholat salah satu yang wajib dan menjadi syarat sahnya sholat adalah bacaan Al-Fatihah. Seperti itu. Baik. Bapak dan Ibu semuanya, mohon izin saya untuk share screen-nya. Baik, pada malam hari ini kita akan melanjutkan terhitung sebagai pertemuan yang ke 5, 6, dan 7 ya. Berarti ada 3 materi. Ada 3 materi. Yang pertama adalah tentang puasa. Kemudian yang kedua mengenai haji, umroh dan haji. Dan yang ketiga adalah ibadah maliyah. Ibadah maliyah. Yang pertama adalah mengenai konsep puasa dan korelasinya dalam pembentukan insan berkarakter. Itu judul komplitnya yang ada di dalam di dalam buku panduan. Pada hakikatnya di sini kita mengulang kembali mengenai bab puasa. Kalau di dalam kitab fikih bab puasa. Cuman sedikit mungkin sebagian orang di dalam membaca buku-buku itu membosankan mengenai bab-bab berkaitan dengan sesuatu yang sudah biasa kita laksanakan sehari-hari. Atau masalah puasa, sholat kemarin sholat, seperti itu ya.
Tapi di sini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjarannya, dan di dalam perkuliahan ini kita terhitung salah satu majelis ilmu yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perkuliahan sebenarnya seorang akademisi itu, Bapak dan Ibu, mempelajari sesuatu itu rinci, ya. Jadi dipahami dari mulai definisi. Dimulai dari definisi. Oh, maksudnya seperti ini. Ini prinsip-prinsip yang biasanya saya tekankan kepada mahasiswa bahwa apalagi di dalam agama Islam itu agama yang memakai bahasa Arab. Bahasa Arab memiliki peradabannya sendiri. Jadi bagaimana kita memahami makna realitas kehidupan, kebenaran atau nilai-nilai yang besar gitu ya, yang ada di dalam kehidupan kita, itu ada di ada di medan semantik gitu. Kata-kata yang berasal dari bahasa Arab. Contohnya kebenaran di dalam bahasa Arab adalah al-haq. Makna dari al-haq itu sebenarnya tidak bisa sekedar kita maknai kebenaran yang kita pahami dalam bahasa Indonesia. Ini makna al-haq di dalam bahasa Arab itu mencakup konsep yang lainnya, konsep kebenaran, konsep realitas. Hak itu sesuatu yang tidak hanya empiris. Kebenaran itu tidak hanya sekedar hal-hal yang bisa kita lihat dengan mata, tapi juga yang ditetapkan oleh syariat. Ada ada fisiknya, ada non fisiknya, ada sesuatu di balik itu. Misalnya harta, uang itu mungkin fisiknya nyata ada, tapi kita sebagai seorang muslim melihat harta itu apakah dia dicari dengan halal atau tidak, ya dari dengan jual beli yang semestinya sesuai syariat atau tidak, itu diperhitungkan. Itu maksudnya adalah hak yang benar itu di dalam Islam seperti itu. Kalau kita melihat harta misalnya, nah, ini contohnya. Maka dari itu dan hal seperti ini bisa kita capai dengan membaca buku-buku diktat ataupun teori seperti itu. Sebenarnya manfaat dari kita membaca teori, kita belajar teori seperti itu. Kita bisa memahami sesuatu dengan penjelasan yang rinci. Itu ada di dalam buku seperti itu. Adapun puasa kita sudah tahu ya Bapak dan Ibu, kemarin alhamdulillah kita menyelesaikan bulan Ramadan. Biasanya khotib selalu menyampaikan puasa kita harus menahan lapar dan dahaga. Itu masuk ke dalam makna puasa. Jadi puasa itu adalah ketika kita mengekang diri ya dari sebuah keinginan untuk mencapai sebuah tujuan, itu teorinya. Biasanya ya jelas ya kita menahan lapar, minum, terus itu ada waktunya dari sahur sampai maghrib. Jadi kita bisa mengartikulasikan makna puasa dari pengalaman kita. Nah, ini salah satu kemampuan kognitif seseorang ya. Karena seorang peneliti, seorang akademisi itu menulis sesuatu, biasanya keterampilannya adalah menulis. Maka dari itu nanti biasanya ada tugas-tugas makalah, kemudian ada skripsi seperti itu. Nah, jadi bedanya kita belajar di kampus sama kita pengajian di masjid-masjid itu ada di situ sebenarnya. Kita dilatih untuk diskusi, mengutarakan pendapat secara lisan di dalam kelas, kemudian menuliskan apa yang kita pahami, yang kita dapatkan dari dosen dan diskusi di kelas. Kita belajar itu untuk strata 1. Untuk strata 2 sudah ada mulai kritik. Jadi mungkin
kita memakai teori A, kemudian kita pakai teori itu untuk mengkritik sesuatu atau bahkan mengkritik teori yang lain. Nah, itu pasca sarjana sudah masuk ke situ. Untuk S3 lebih tinggi lagi derajatnya, kita sebagai seorang peneliti harus berani menteorisasikan sesuatu dan menemukan sebuah penemuan yang baru. Nah, itu namanya novelty. Ya, di situ ya, Pak. Oke. Ini sedikit apa ini namanya, selingan-selingan yang barangkali menurut saya ini perlu untuk saya sampaikan, dan inilah yang membedakan kita belajar agama di masjid. Karena kompetensi untuk belajar agama, apa ini namanya, eh, kita apa ini namanya, di dalam kegiatan kita thalabul ilmu itu, eee, lebih ke arahnya ke sana untuk di kita kajian-kajian dengan ustadz-ustadz kita. Kalau ada Bapak dan Ibu sudah punya kajian rutin, alhamdulillah. Namun di sini saya melengkapinya. Belajar di kampus itu seperti apa ya, seperti itu nggih. Jadi mungkin kalau ilmu agama yang saya sampaikan di sini, itu sangat umum sekali, gitu. Untuk pengertian puasa ini ada teori-teorinya, Bapak Ibu semuanya. Nanti bisa dibaca ataupun memakai teori kitab-kitab yang lain. Kalau Bapak dan Ibu semuanya sudah punya pegangan kitab atau sudah punya kajian rutin mengenai fikih, itu juga bisa. Biasanya apa ini namanya, di situ akan dipelajari secara rinci. Adapun di sini ada juga, tapi apa ini namanya, merujuk kepada tentu saja di sini berkaitan dengan persyarikatan Muhammadiyah. Karena di dalam Muhammadiyah itu juga ada kaifiat-kaifiat ibadah yang sudah ditetapkan. Kemudian di dalam isi dari slide ini saya akan menjelaskan isi dari slide-nya. Ada macam-macam puasa, ada puasa fardu dan puasa sunnah. Kemudian ada juga cara berpuasa. Nah, biasanya dijelaskan bahwa kalau berkaitan dengan puasa Ramadan, maka berkaitan dengan penentuan puasa. Jadi ini menjadi hal yang sangat penting. Maka dari itu setiap tahun ini ya selalu ada menunggu ketetapan dari pemerintah ataupun dari Muhammadiyah yang memang sudah dari dulu concern dengan ilmu falak begitu ya, dengan ilmu apa ini namanya penetapan kalender kalender Hijriah, sehingga berani mengeluarkan ataupun berani memiliki pendirian yang kuat terhadap penentuan kalender Hijriah. Coba dilihat lembaga mana yang memiliki kemajuan ataupun keberanian untuk menentukan secara secara hijriah tadi. Nah, di Indonesia salah satu yang kuat adalah Muhammadiyah. Terlepas dari pendapat apakah mengikuti pemerintah atau karena ada pendapat yang lebih baik mengikuti pemerintah dan lain sebagainya. Jadi di dalam menentukan awal Ramadan itu apa ini namanya, menjadi salah satu pentingnya di dalam ibadah puasa. Kemudian niat pada malam hari, makan sahur, meninggalkan segala yang membatalkan puasa. Biasanya sering di apa ini namanya, tidak tidak hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, tapi juga meninggalkan kebiasaan yang lain di dalam menjaga kualitas ibadah. Itu masuk kepada adab-adab berpuasa. Tidak ngerasani seperti itu, ada nasihat-nasihat tidak ngerasani
kemudian tidak marah dan lain sebagainya, itu adalah masuk kepada adab-adab berpuasa. Kalau kita bisa sampai ke level itu, maka akan menjadi orang yang berkualitas. Kemudian ketentuan orang yang tidak berpuasa, wah, biasanya ini yang menjadi banyak pertanyaan, terutama kondisi-kondisi yang banyak kita alami yang berbagai macam, sehingga menimbulkan pertanyaan. Sebenarnya ada sebuah ketentuannya, orang yang boleh tidak berpuasa adalah orang yang perjalanan jauh, sakit, atau perempuan yang haid dan nifas harus berbuka, itu dia harus berbuka dan mengganti puasanya. Jadi kemarin ada pertanyaan mengenai kerja keras. Bagaimana seseorang yang jika dia memiliki pekerjaan yang sangat berat sehingga dia tidak harus berpuasa. Nah, di dalam kitab fikih dan di dalam ketentuan-ketentuan yang sudah banyak luas beredar itu tidak ada pendapat yang mengatakan dia ganti pekerjaan, yang ngalah itu pekerjaannya, bukan ibadah puasanya. Karena yang uzur syar'i tidak boleh untuk tidak berpuasa itu perjalanan jauh, orang sakit, dan perempuan yang haid dan nifas. Kemudian ada orang yang sedang sakit dan berpergian jauh, itu qadha, mengganti puasa di hari lain. Kemudian orang yang sedang keadaan sulit karena tua atau sakit lama dan parah, tidak ada harapan sembuh, boleh berbuka. Selain mengganti, ada tuntutan membayar fidyah. Kemudian untuk wanita hamil dan menyusui, memang ada dua pendapat, dan di Muhammadiyah mengambil pendapat yang tidak perlu melakukan kedua-duanya, cukup membayar fidyah. Perlu membayar fidyahnya. Nah, kemudian hal yang membatalkan puasa seperti makan dan minum dan sebagainya, mungkin ini bisa dibaca Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian hal mengurangi nilai ibadah puasa secara normatif, insya Allah kita juga banyak mendengar nasihat-nasihat bahwa untuk menghindari kualitas ibadah puasa, menghindari perkataan kotor, pembicaraan yang membuat gaduh suasana, kita bertengkar, memaki-maki teman, berkata dan berperilaku dusta. Ini contoh secara umum. Artinya ini bisa diperlebar atau diperinci lagi sesuai dengan pemahaman kita. Hal-hal yang tidak baik lah. Intinya sesuatu yang tidak baik. Mungkin kalau Bapak dan Ibu yang sudah pengalaman juga mengisi pengajian ataupun kultum, itu tahu maksudnya. Jadi hal-hal seperti ini ketika kita paham mengenai fondasinya, maka bisa kita kembangkan secara rinci. Kemudian puasa dan karakter. Jadi Bapak dan Ibu, di sini perlu untuk kita pahami mengenai akhlak ataupun karakter sebagaimana yang di pertemuan yang semester dahulu di kelas reguler itu sudah sedikit saya sampaikan bahwa karakter atau akhlak itu adalah kondisi jiwa yang matang. Kondisi jiwa yang matang. Dan bagaimana kondisi jiwa itu bisa terbentuk? Jawabannya adalah dengan latihan. Dengan ibadah. Jadi hasil dari ibadah yang dilakukan setiap hari, ibadah yang selalu dilakukan berulang setiap minggu, setiap bulan, dan lain seterusnya, itu akan membentuk akhlak seseorang. Dan salah satunya ibadah yang membentuk karakter itu adalah puasa. Karena di dalam puasa itu melatih jiwa, melatih menahan hawa nafsu, dan melembutkan hati. Ini adalah salah satu komponen yang sangat penting bagi manusia
Dan itulah yang membentuk akhlak seseorang. Karena akhlak itu terbentuk dari dalam. Dan membentuknya adalah dengan mujahadah dan taharub ilallah. Dan itu dilatih terus menerus. Itulah yang menjadi sebuah akhlak atau karakter. Ini ada beberapa penjelasan mengenai akhlak dari para ulama, bahwa Imam Ghazali mengatakan bahwa suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu. Jadi akhlak itu adalah sesuatu yang kita lakukan tanpa kita berpikir panjang. Itu menjadi akhlak seseorang. Ibnu Miskaweh mengatakan keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa pertimbangan akal pikiran terlebih dahulu. Jadi spontan, sesuatu yang dikerjakan seorang secara spontan itu menjadi akhlaknya. Itulah akhlak seseorang itu. Kemudian Ibrahim Anis mengatakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Kemudian Abdul Karim Zaidan mengatakan bahwa akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengan sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai perbuatannya baik atau buruk untuk kemudian memilih melakukan atau meninggalkannya. Jadi akhlak berkaitan dengan sesuatu yang ada di dalam jiwa manusia. Jadi kalau dikatakan akhlakul karimah, maka adalah akhlak yang baik. Nah, kalau seperti itu maka ada kebalikannya. Jadi akhlak yang buruk itu ada. Akhlak karimah ada, akhlak yang baik, maka akhlak yang buruk pun juga ada. Karena akhlak adalah kondisi jiwa seseorang. Nah, pertanyaan biasanya muncul berkaitan dengan apa ini namanya? Terus perbedaan akhlak sama adab apa? Nah, kalau adab itu hasil dari pendidikan, maka ada ulama yang mengkonsepsikan pendidikan Islam itu adalah takdib, menanamkan adab kepada diri manusia, bukan kepada anak-anak, karena secara umum kita memahami adab itu untuk anak-anak, gitu. Misalkan anak-anak itu sopan dengan orang yang lebih tua, dia tidak membentak orang tuanya, oh berarti ini anak beradab. Sebenarnya adab itu lebih kepada makna kondisi. Kondisi ketika sesuatu itu ditempatkan kepada tempatnya, proper place bahasa Inggrisnya, tempat yang sesuai. Maka adab itu tidak hanya untuk anak-anak saja, tapi juga untuk orang dewasa. Imam Nawawi menulis kitab At-Tibyan, adab-adab penghafal Al-Quran. Seorang penghafal Al-Quran itu punya adabnya, entah itu anak-anak, dewasa, orang tua. Seseorang yang menghafal Al-Quran itu ada adabnya. Maksudnya adalah bagaimana seseorang penghafal Al-Quran menempatkan diri sesuai yang semestinya sebagai seorang penghafal Al-Quran. Ketika dia misalkan adab membaca, bagaimana seseorang semestinya membaca Al-Quran. Dia harus wudhu dulu dalam keadaan suci untuk memegang mushafnya. Dia tidak boleh banyak berbicara ketika membaca Al-Quran, tidak boleh disambi, ngobrol itu ya, dan lain sebagainya. Itu dijelaskan secara rinci di kitab itu. Kemudian adab seorang bapak kepada anaknya itu juga ada. Adab seorang suami kepada istrinya, adab istrinya kepada suaminya. Nah, itu bagaimana kita menempatkan diri
ke tempat yang semestinya tersebut. Nah, kalau ini dilakukan, maka dia memiliki akhlak yang baik. Atau akhlak yang baik itu adalah bukti bahwa dia beradab, memiliki adab. Jadi adab itu bisa dipastikan dia baik. Tapi kalau akhlak tadi sesuatu yang ada di dalam jiwa manusia itu bisa akhlak yang baik, bisa buruk. Bisa kebiasaan baik, bisa kebiasaan buruk. Masih ada kemungkinan di situ buruk, ada sesuatu yang buruk. Tapi kalau adab, kalau seseorang itu dikatakan beradab, maka dia sudah meletakkan sesuatu semestinya. Dia sebagai seorang muslim, dia berbuat baik, dia memiliki akhlakul karimah, mengikuti nabi, oh berarti dia beradab. Nah, seperti itu. Itu contoh perbedaan mengenai adab dan akhlak ya, atau karakter. Jadi di dalam puasa itu melatih tabiat kita, melatih kebiasaan kita sehingga dia bisa membantu untuk mendidik jiwa sehingga membentuk karakter atau kebiasaan. Oke, itu untuk materi yang pertama mengenai puasa nih. Kemudian yang kedua mengenai haji dan umroh. Insya Allah ini Bapak dan Ibu di sini ada yang sudah haji sama umroh? Ada mungkin? Enten mboten niki. Kalau ada, wah ini masih sudah memahaminya. Ada Bapak dan Ibu? Malah Belum ada ada, Pak. bironya Pak dosen. Oh ada bironya. Bironya Pak ada, tapi yang berangkat belum. Pak Heri? Apa Pak Heri ya? Apa lain? Ada biro lain? Pak Heri punya nggih? Kemarin saya Pak tahunya Pak Rindu, Heri. Rindu. Rindu Group. Nah, saya sendiri juga insya Allah semoga dimudahkan oleh Allah SWT. Kita semuanya Amin. yang belum haji dan umroh bisa melaksanakan haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Di dalam haji dan umroh mungkin akan sedikit sulit untuk difahami karena berkaitan dengan praktek di suatu tempat yang kita belum pernah ke sana dan juga banyak istilah-istilah seperti itu. Di dalam apa ini namanya? Untuk teorinya di sini sudah ada, bisa dibaca nanti ya Bapak dan Ibu biar tidak terlalu lama. Yang jelas yang ingin saya sampaikan minimalnya kita paham perbedaan mengenai haji dan umroh itu dulu. Bahwa di dalam syarat rukun dan wajib antara umroh dan haji itu ada perbedaannya di rukunnya. Nah, perbedaannya ada di rukunnya. Kalau rukun haji itu ada lebih banyak. Yang pertama ada ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Tapi kalau di umroh itu ada yang tidak ada adalah tawafnya, tawaf ifadahnya nggak ada. Dan perbedaannya lagi ada di wajibnya. Wajib haji itu memulai ihram dari mikot. Kalau ihram itu tahu nggih Bapak dan Ibu, kita memakai baju putih itu memulai ihram. Berarti kita memulai memakai baju itu. Memulai ihram dari mikot. Mikot mikot niku istilah tanda. Ada mikot waktu, mikot tempat. Jadi ketika kita bayangin saja kita misalnya mau masuk ke Mekah gitu, mau melaksanakan umroh. Kita mulai niat memulai ihram itu di mana gitu. Apakah kan kita melakukan perjalanan memasuki sebuah kawasan atau misalnya kita dari Karanganyar mau ke Stadion Manahan gitu ya.
Nah, di situ itu ada batasan di mana kita melakukan ihram. Misalnya contohnya di jembatan Juruk itu misalnya. Di jembatan Juruk itu adalah mikot tempatnya. Jadi mulai ketika kita memasuki Solo dari jembatan Juruk, kita mulai memakai kain ihram. Nah, tempatnya itu dinamakan mikot, pembatas. Tapi nanti biasanya di bironya itu dijelaskan sih sama ini kita mau memulai ihram dari sini, kita mulai niat gitu ya. Nah, kemudian itu untuk mikotnya, untuk waktunya, ya waktunya kapan kita melakukan apa ini namanya ihram tersebut. Kemudian wajibnya lagi ada melempar jumroh, ada mabit, bermalam di Musdalifah, kemudian mabit lagi di Mina dan tawaf wada. Jika salah satu wajib haji tersebut ditinggalkan, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus membayar dam atau denda. Nah, di sini ada istilah-istilah fikih sah dan tidak. Bagaimana ibadah itu sah? Dia bisa menjalankan semua rukunnya. Syaratnya terpenuhi, rukunnya juga terpenuhi. Tapi kalau wajibnya, kalau ternyata ada yang ketinggalan, maka tetap sah. Tapi di dalam ibadah haji itu tetap sah, tapi dia harus membayar kafarat atau membayar denda atau membayar dam. Seperti itu. Perbedaannya di situ. Syarat rukun, kalau salah satu ditinggalkan maka dia tidak sah. Tapi kalau wajib itu masih sah, tapi dia harus membayar dam. Di dalam umroh wajibnya hanya satu, ya ini memulai ihram dari mikot. Jadi lebih simpel dan sehingga umroh itu bisa dilaksanakan sehari atau beberapa jam saja. Nah, itu untuk syarat rukun dan wajibnya. Di sini ada tawaf ifadah, ada yang jenis tawaf, idam atau denda yang harus dibayarkan, jenis haji yang biasa ada di Indonesia. Tapi biasanya kalau kita mau haji itu sudah di ini ya, sudah ditentukan dari Kemenak, kita tinggal mengikutinya saja seperti itu. Nah, ini untuk petanya, peta untuk gambaran. Jadi di dalam prosesi ibadah haji itu tempatnya ada Masjidil Haram, ada Mina, ada Musdalifah, kemudian ada Arafah. Kalau kita lihat dari peta jaraknya lumayan nih Bapak dan Ibu. Untuk prosesi haji itu pertama kita kan di ini ya, di Mina, kemudian di Musdalifah. Pertama kita ihram dulu dari mikot, kemudian berangkat ke Mina. Setelah ke Mina, mohon maaf, ke Arafah dulu untuk memperbanyak bacaan talbiyah. Setelah wukuf di padang Arafah, dari zuhur sampai maghrib ya, di padang pasir ya, siang-siang pasti panas sekali di Arafah, zuhur sampai maghrib. Kemudian setelah itu berpindah mabit di Musdalifah. Setelah itu melempar jumroh di Mina lagi. Kemudian tahallul, kemudian tawaf ke Mekah, kemudian baru sa'i dari Safa ke Marwah, tahallul sani, kemudian mabit di Mina di hari tasyrik 11, 12, 13 untuk melempar jumroh ula, wusta dan akobah. Jadi yang pertama itu kita ke Mina gitu. Ke Mina, kemudian ke Arafah, ke Musdalifah, ke Mina lagi. Ke Mina, ke Arafah, ke Musdalifah. Muternya seperti itu. Jadi memang haji itu membutuhkan fisik yang kuat. Maka dari itu ada batasan usia ya, dan ada ketentuan jika ternyata terlalu tua dan tidak bisa berangkat, bisa digantikan
Atau Masya Allah ada orang-orang yang menggendong orang tuanya untuk melaksanakan ibadah haji. Itu luar biasa. Ini peta Jamarot di daerah Mina. Nah, ini peta-peta yang bisa saya saksikan untuk memberikan gambaran mengenai wilayah kita bagaimana melaksanakan haji. Tapi insya Allah yang Bapak dan Ibu sudah berhaji dan umroh lebih memahami mungkin atau bisa sharing gitu ya. Tapi karena kelasnya daring juga, jadi apa ini namanya tidak bisa diskusi ya secara langsung. Ini foto Jamarot sketsa sudah seperti ini, kayaknya sudah seperti ini ya, karena di Arab Saudi itu selalu melakukan perbaikan, melakukan pengembangan gedung. Nah, ini untuk apa ini namanya sekilas-sekilas mengenai jumroh dan lain sebagainya. Walaupun kalau kita ingin naik haji itu biasanya ada kelas manasik haji yang di situ kita akan mempelajarinya kembali. Yang jelas di sini bagi untuk persiapan kita harus mengetahui atau menyiapkan dana untuk sekarang itu sekitar 25 juta ya Bapak dan Ibu. 25 juta kita siap di rekening, kemudian kita konfirmasi ke bank. Setelah bank memberikan konfirmasi, kita mendaftar ke Kemenang. Bisa mendaftar langsung ataupun bisa aplikasi. Aplikasinya namanya Haji Pintar. Haji Pintar. Bisa di searching di apa ini namanya? Di Google Store itu ada Haji Pintar. Nah, di situ bisa melaksanakan sistem pendaftaran haji. Jadi lebih cepat ya daripada yang dulu. Harus apa ini namanya? Bolak-balik kantor menyiapkan ini gitu. Tapi sekarang ternyata mudah. Bisa mendaftar lewat aplikasi dan di situ kita bisa mengirimkan dokumennya lewat foto. Nah, setelah itu barulah dikonfirmasi, dikonfirm oleh Kemenak dan kita mendapatkan porsi haji. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu yang belum memiliki porsi haji, semoga mudahkan untuk mas-mas mbaknya yang masih muda, silahkan dipersiapkan 25 juta untuk mendaftar porsi haji. Dan saya dinasihati oleh orang tua itu, kalau memang benar kita itu niat mau haji, kalau kita punya ready uang 25 juta di rekening, langsung saja mendaftar haji. Karena kalau mundur beberapa hari itu bisa berkemungkinan antriannya bertambah panjang gitu. Jadi kalau memang sudah niat punya uang segitu langsung untuk daftar haji. Karena mungkin masih muda, kalau punya uang itu masih mikir untuk bisnis dulu, untuk investasi ataupun yang lainnya, membeli barang-barang yang lainnya. Kalau bisa, kalau memang pengen haji, kalau sudah punya uang 25 juta langsung daftar saja, jangan ditunda-tunda. Nah, seperti itu. Karena untuk mendapatkan porsi haji butuh antri ya. Untuk sekarang berapa ya? Tahun 2050-an kalau tidak salah ya. Lama sekali. Insya Allah. Untuk biaya total sekitar 50-an juta ya, 49 atau 50 juta, update-nya seperti itu. Nah, ini perlu untuk kita ketahui sebagai persiapan untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, untuk materi yang ketiga adalah nyambungnya berkaitan dengan uang tadi. Ibadah maliyah, maksudnya ibadah maliyah adalah ibadah yang memerlukan uang. Jadi di dalam Islam itu banyak ibadah yang memerlukan uang. Salah satunya adalah haji tadi, haji dan umroh.
Kalau kalau biaya umroh itu tergantung ininya ya, tergantung bironya dan apa ini namanya hotelnya mau bintang 4 atau bintang 5 itu mempengaruhi dana umroh. Ya, Bapak dan Ibu bisa memilih ya dana umroh yang sesuai dengan budgetnya. Nah, kemudian di dalam ibadah amaliyah, ibadah yang memerlukan dengan harta, haji dan umroh. Kemudian akikoh misalnya. Menikah itu juga perlu ada mahar. Gitu. Kemudian infak sedekah itu jelas, zakat kita mengeluarkan harta, ibadah kurban. Nah, ini juga kita sedang persiapan untuk ibadah kurban. Jadi silahkan dipasangkan niat mulai sekarang jika memang menginginkan ibadah kurban pada tahun ini bisa disiapkan uangnya seperti itu. Dan ada kekhasan sendiri ya di dalam Muhammadiyah bahwa Kiai Ahmad Dahlan itu adalah seseorang yang sangat kuat sekali ibadah maliyahnya. Dan berdirinya Muhammadiyah ini juga berkaitan dengan semangat beliau dalam melaksanakan ibadah maliyah tersebut. Ada sebuah kisah ya mengenai Kiai Ahmad Dahlan yang menyampaikan surat Al-Maun kepada santri-santrinya itu disampaikan berulang kali sampai istilahnya bosan ya santri-santrinya. Sampai ada salah satu yang berani bertanya ke Kiai, "Wahai Kiai, kenapa ini materinya tidak ditambah? Padahal surat Al-Maun ini adalah surat yang biasa dibaca ketika sholat. Terus kami pun di sini sudah hafal Pak Kiai gitu. Kenapa selalu diulang-ulang?" Kemudian Kiai Ahmad Dahlan bertanya lagi, "Apakah kalian sudah memahami apa yang ada di dalam Al-Maun tersebut?" Dengan semangat santrinya menjawab, "Iya, saya sudah paham, Kiai. Saya juga sudah hafal." Mendengar itu, Kiai Ahmad Dahlan tetap melanjutkan kajian tafsir Al-Ma'unnya. Karena yang dilihat oleh Kiai Ahmad Dahlan adalah bukan itu, tapi gerak amal nyata gitu. Gerak amal nyata bagaimana kita sebagai seorang muslim memperhatikan orang-orang yang membutuhkan dan anak yatim. Akhirnya dikasih tahulah santri-santri itu, maksud saya itu kalian harus mengamalkan apa yang ada di surat ini. Jadi salah satu cara Kiai Ahmad Dahlan di dalam mempelajari Al-Quran, di dalam mendekati Al-Quran adalah belajar untuk diamalkan. Dari itu di dalam surat Al-Maun ini terkenal teologi Al-Maun seperti itu ya. Sebagai landasan gerakan Muhammadiyah di dalam pendidikan, kesehatan dan penyantunan orang miskin. Diamalkan, maka Kiai meminta santri-santrinya untuk mencari orang yang membutuhkan dan orang-orang miskin untuk diperlakukan semestinya, untuk dibantu, diberikan makanan dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dimaksud dengan Kiai Ahmad Dahlan. Bagaimana kita memahami ayat Al-Quran tidak hanya dihafal, tidak hanya selalu dibaca dalam surat setiap hari, begitu ya, tapi diamalkan juga, diketahui maknanya. Kalau kita bukan ahli bahasa Arab seperti itu ya, minimal kita tahu maksudnya. Maksud dari ayat ini seperti ini. Kalau kita sudah paham maka diamalkan. Nah, itu jadi di dalam landasan pokok pergerakan Muhammadiyah itu adalah salah satunya adalah kekuatan teologis surat Al-Maun yang diajarkan oleh Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan menafsirkan Al-Maun ke dalam 3 kegiatan utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan penyantunan orang miskin, juga melakukan transformasi pemahaman keagamaan dari sekadar doktrin-doktrin sakral dan kurang berbunyi secara sosial, menjadi kerjasama atau kooperasi untuk pembebasan manusia. Di era modern ini, saat ini perlu kembali dihidupkan spirit Al-Maun ini. Apalagi dalam kondisi kehidupan yang penuh dengan
keadilan sosial. Dan masalah modernitas, mungkin dari dulu ketika zamannya Kiai Ahmad Dahlan berbeda dengan sekarang. Tapi yang dihadapi oleh manusia modern sekarang ini dengan adanya industrialisasi, ketimpangan sosial antara kaya dan miskin itu masih ada. Dan di kota-kota besar justru malah sangat mengerikan ya. Yang satunya di gedung yang mewah, yang satunya di kolong jembatan. Maka dari itu ada apa ini namanya pernyataan yang dikeluarkan Ahmad Dahlan itu, salah satunya ya yang terkenal, janganlah kalian itu bangga ketika berani menyuarakan perjuangan Islam untuk mengorbankan nyawa saja. Takbir itu misalnya. Kita berjuang untuk Islam mengorbankan nyawa. Jangan hanya sekedar membanggakan itu atau sekedar cukup itu saja. Tapi adalah apakah kita berani mengorbankan harta kita atau menyisihkan harta kita untuk kemajuan Islam. Karena untuk masalah nyawa tadi, kita nanti kalau sudah ajalnya itu ya sudah waktunya meninggal, qadarullah, dengan izin Allah, ya sudah meninggal, ada waktunya. Setiap kita nanti akan meninggal. Tapi ada kalau harta, kalau kita yang bergerak untuk menyisihkan uang itu, siapa lagi kan seperti itu. Apakah kita berani menyisihkan uang untuk kemajuan Islam? Saya kira spirit yang dibawa oleh Ahmad Dahlan ini sesuai dengan kondisi sekarang ini untuk pergerakan Islam juga, untuk kemajuan kaum muslimin. Taib, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga sedikit ini bisa bermanfaat dan mohon maaf kalau sedikit panjang dan membuat ngantuk. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, pertanyaannya jangan yang susah-susah. Untuk menunggu, barangkali kalau ada yang mau bertanya, saya izin screenshot ya, untuk mencatat Bapak dan Ibu yang hadir pada malam hari ini. Monggo Bapak dan Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Oke.